Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini dengan saya Husna, mahasiswa Sosiologi Agama Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kembali lagi di channel Laksa, edisi Bedah Pemikiran Islam Normatif Historis, Profesor Dr. Amin Abdul. Sebelum kita membedah bagaimana pemikiran normatif Islam normatif historis, alangkah baiknya kita mengetahui biografi Profesor Dr. Amin Abdullah. Profesor Dr. Amin Abdullah sebagai salah satu tokoh pemikir yang terkenal dengan berbagai gagasannya mengenai keilmuan Islam, hermeneutika, filsafat, dan disiplin lainnya. Ia merupakan tokoh yang fenomenal sebagai akademisi. Banyak dari karyanya yang menjadi rujukan utama dalam berbagai perbincangan ilmiah. Bedah pemikirannya juga menjadi salah satu kegiatan rutin di kalangan akademisi. Profesor Dr. Amin Abdullah, tokoh kelahiran Margomulyo, Ayu, Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953, memiliki riwayat pendidikan dengan menamatkan kuliah di Al-Mu'allimin Al-Islamiyah, Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, serta program sarjana muda pada Institut Pendidikan Darussalam. Kemudian studi lanjut di Fakultas Sosiologi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau yang sekarang dikenal sebagai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian studi PhD-nya beliau melanjutkan di Middle East Technical University di Ankara, Turki, dan melanjutkan program postdoktoral di McGill University, Kanada. Sungguh riwayat pendidikan yang patut menjadi inspirasi. Sosoknya yang penuh gagasan juga seringkali menjadi inspirasi gagasan baru dan karya ilmiah yang mengisi berbagai platform riset maupun lembaga pendidikan. Karir akademisnya juga sebagai pengajar tak perlu diragukan lagi. Jabatan sebagai rektor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah beliau emban menjadi salah satu bukti nyata kerja kerasnya dalam mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan. Adapun karir beliau yaitu yang pertama, beliau pernah menjadi asisten direktur program pasca sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993 sampai 1996. Yang kedua, menjadi wakil lembaga pengajian dan pengamalan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor 1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beliau menjadi guru besar ilmu filsafat di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1999. Selain itu, beliau menjadi rektor 2 periode di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian beliau juga sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2012. Adapun berbagai karya beliau antara lain, yang pertama, Antara Al-Ghazali dan Kantor, Filsafat Etika Islam. Kemudian ada Pendidikan Agama, Era Multikultural dan Multireligius, dan ada Studi Agama, Normativitas atau Historisitas, dan berbagai karya lainnya yang bertema Islamic Studies. Baik, setelah kita tahu biografi dari Prof. Amin Abdullah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pemikiran Islam normatif historis.
Namun dengan banyak perjalanan dan pengalaman beliau, Prof. Amin Abdullah ini sebagai cendekiawan senantiasa memiliki perhatian seputar perkembangan pemikiran Islam, khususnya di Indonesia. Perhatian ini bahkan mampu melihat pasca pulangnya beliau dari studinya di Turki. Perhatian ini ditunjukkan dengan sikap keperhatiannya atas kemajuan pemikiran Islam yang normatif teologis, serta kemunculan kegagapan pemikiran Islam dalam menjawab tantangan modernitas juga globalisasi yang melanda besar. Normativitas berasal dari kata norm yang berarti norma ajaran, acuan, dan ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada aspek ini, studi Islam lebih menonjolkan aspek misi keagamaan. Sedangkan historisitas berasal dari kata histori yang berarti sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Historisitas dalam konteks ini lebih kepada pengertian menyejarah. Menyejarah artinya menekankan pada makna sosial yang berkaitan dengan sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya, bahkan pada aspek realitas, praktis, dan kondisi sosial masyarakat ada. Guna menjawab berbagai kegelisahan yang ada, Prof. Amin Abdullah sampai pada gagasan besarnya, yaitu mengenai integratif interkonektif. Gagasan ini adalah pendekatan yang senantiasa menghargai dan mempertemukan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu umum. Implementasinya adalah guna menciptakan suatu pola keilmuan dengan menyadari keterbatasan masing-masing ilmu agama dan ilmu umum, dan mempertemukannya agar mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia. Namun demikian, nampaknya konsep besarnya ini dimulai dengan gagasannya mengenai konsep normatif dan historis Islam. Islam sebagai nilai yang memiliki dua wajah yang menempel satu sama lain. Wajah ini adalah normatif dan historis. Keduanya menjadi sukar untuk dipisahkan karena erat kaitannya layaknya dua sisi poin mata uang yang melengkapi satu sama lain. Normativitas berasal dari kata norm, yang berarti norma ajaran, acuan, dan ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada aspek ini, studi Islam lebih menonjolkan aspek misi keagamaan, sedangkan historisitas berasal dari kata histori, yang berarti sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Historisitas dalam konteks ini lebih kepada pengertian menyejarah. Apa itu menyejarah? Menyejarah artinya menekankan pada makna sosial yang berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya, bahkan pada aspek realitas praktis dan kondisi sosial masyarakat agama. Lebih jauh, bagi beliau, pemikiran Islam tanpa didukung oleh pemahaman yang mendalam akan perspektif historis atau sejarah tidak akan berhasil dengan baik. Corak pemikirannya yang demikian ini bisa jadi karena pengaruh kentalnya dua pemikir Islam terdahulu, yakni Fazlur Rahman dan Akram. Bagi Prof. Amin Abdullah, bahwa penyebab dogmatisme paham agama Islam yang kaku dan tertutup disebabkan oleh klaim kebenaran agama Islam di wilayah kesejarah dianggap absolut, sesuci kebenaran eksistensi agama Islam itu sendiri. Melihat cara berpikir beliau, Prof. Amin Abdullah mendasari pemikiran bahwa pemahaman Islam seringkali hanya dipahami sebagai dogma yang kaku. Sisi inilah yang kemudian menjadikan kita mampu melihat historisitas keberagaman Islam. Maka demikian, keterkaitan sisi normatif historis pemikiran terhadap keagamaan Islam harus mampu sesuai dengan tujuan agama yang tertuang dalam teks suci dan serta-merta bisa menjawab tuntunan zaman yang timbul akibat arus modernitas kehidupan manusia. Kemerdekaan berpikir, kreativitas juga
juga inovasi, terus-menerus menghindari keterkungkungan berpikir. Keterkungkungan yang muncul akibat paradigma deduktif, hanya meyakini kebenaran tunggal, tidak berubah serta sukar akan keterbukaan. Pemikiran agama tidak boleh disamakan dengan agama itu sendiri. Sakralitas agama itu pasti dan tetap, sementara pemikiran agama itu selalu dinamis. Sementara itu, pendekatan historis saja tanpa diimbangi dengan normatif, pemikiran agama Islam hanya mampu melihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan yang lainnya yang berkutat dalam ajaran teologis. Namun, tanpa mengerti roh normatif ajaran kitab suci, pendekatan ini akan melenyapkan nilai transenden ajaran agama dalam pemikirannya. Pemikiran tentang agama akan cenderung meninggalkan nilai esensialnya dan peranannya di kehidupan manusia. Kandungan normatif Islam dari awal hadirnya sampai kapanpun akan tetap sama. Karakternya yang universal dan mengikat semua pihak, dengan kewajiban memperlakukan orang lain baik muslim maupun non-muslim, dengan berbagai strata sosial yang berbeda secara santun, demokratis, egaliter, dan adil. Sementara secara historis terletak pada kesejarahan ajaran Islam, bagaimana praktik keislaman dari masa Rasulullah sampai sekarang mampu ditelaah, mana yang murni ajaran Islam dan mana yang klaim historis pemeluknya. Jadi, normativitas dan historisitas tidak dapat dipisahkan meski di saat yang sama tetap bisa dibedakan. Normativitas sebagai teks, ajaran, belief, dogma, dan juga historisitas seperti praktik dan pelaksanaan ajaran, teks, belief, dogma tersebut sangat tampak dalam kehidupan konkret di lapangan. Lingkungan kehidupan komunitas seperti organisasi, masyarakat desa dan kota, bahkan hingga pada konteks situasi sosial politik sangat memungkinkan menjadi konteks dan memiliki perbedaan tafsir keagamaan. Demikian begitu pemahaman keagamaan berdasarkan pada konteks zaman, baik itu di abad tengah, modern, postmodern hingga pada kondisi pendidikan masyarakat. Oke teman-teman, sekian bedah pemikiran Islam normatif historis Profesor Dr. Amin Abdullah. Saya Husna, mahasiswa Sosiologi Agama, pamit undur diri. Sampai bertemu di bedah pemikiran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.